Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Natalia Trisanawati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023, nomor peserta 201503102198 di Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 1 Bika, Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan pada tanggal 8 Agustus tahun 2023 dengan mengangkat materi pokok yaitu teks berita, kompetensi dasar 4.1, menyimpulkan pokok isi teks berita. Mohon masukan dari Bapak Ibu dosen penguji supaya kegiatan pembelajaran ke depannya menjadi lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Silakan disiapkan. Hormat. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Siapa yang bikin doa? Siapa yang bikin doa? Ya, Ica, silakan bikin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Ica. Siapa yang hari ini tidak masuk? Masuk semua, berarti semuanya sehat. Semuanya lagi semangatnya luar biasa. Kenapa ibu katakan luar biasa? Karena anak-anak ibu sekarang ini kondisi tubuhnya sehat walau dalam keadaan panas, cuacanya tidak menentu, kadang panas, kadang hujan, kadang panas, kadang hujan. Lebih banyak panasnya dibanding hujan. Oke, melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Tentang teks berita. Ya, tentang teks berita. KD 3.1 yaitu menelaah unsur-unsur teks berita. Ada yang tahu apa itu teks berita? Ya, Dimas? Teks berita adalah teks yang berisi tentang kejadian, peristiwa, atau informasi yang berupa fakta. Ya. Teks berita adalah sebuah informasi yang berupa fakta yang disampaikan kepada khalayak ramai. Itu merupakan pengertian dari teks berita. Ada yang tahu selain teks berita ada unsur-unsur yang membentuk sebuah teks berita. Apa saja unsur-unsur tersebut? Ya, Ica? 5W plus 1H, yaitu what, how, where, when, why, dan how. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya, terima kasih untuk Ica. Terima kasih untuk Dimas yang sudah menyebutkan tadi apa pengertian dari teks berita. Selain unsur-unsur teks berita, pasti ada pengertiannya dari unsur-unsur teks berita. Ada yang tahu unsur-unsur teks berita pengertiannya? Ya, Ferdi. Apa menjelaskan tentang peristiwa apa yang sedang diberitakan, di mana lokasi peristiwa tersebut, kapan, waktu terjadinya peristiwa, siapa tokoh atau orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut, mengapa adalah proses terjadinya peristiwa. Ya, terima kasih Ferdi, tepuk tangan untuk Ferdi.
kita masuk ke pembelajaran yang menyimpulkan pokok-pokok teks berita, Ibu akan menayangkan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Ibu ingin menjelaskan dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa menjelaskan atau membacakan kompetensi dasarnya? Indri? Oke, silakan Indri. Kompetensi dasar 4.1 menyimpulkan isi dari berita atau mengembangkan dan memotivasi yang dibaca atau didengar. Ya, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini 4.1 yaitu menyimpulkan isi dari berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca atau didengar. Jadi kompetensi dasarnya adalah 4.1. Yang kemarin 3.1, yang sekarang adalah 4.1. Kemarin menelaah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menyimpulkan isi dari teks berita. Oke, tujuan pembelajaran yang harus dicapai untuk hari ini. Silakan, Ica. Tujuan pembelajaran setelah peserta didik berdiskusi melalui model problem Based learning. dapat menyimpulkan pokok-pokok isi berita yang didengar atau dibaca dengan benar. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini setelah peserta didik berdiskusi melalui model problem based learning dapat menyimpulkan pokok-pokok isi berita yang didengar atau dibaca dengan benar. Jadi nanti kita akan menggunakan model problem based learning, yaitu memecahkan sebuah masalah yang kita temukan. Kemudian kita akan berusaha untuk menyimpulkan pokok-pokok teks berita. Mari kita berdiri dulu. Kita bangkitkan dulu semangat kita. Biasa ada 3 tepuk: konsentrasi, fokus, dan tepuk jari. Paham ya? Oke. Ferdi, pimpin Ferdi. Depan Ferdi. Kita ibu minta salah satu. Atau Ari? Bisa Ari? Ayo salah satu. Ayo Ri, apa Ri? Ayo Ri. Ayo bilang tepuk konsentrasi. Itu aja, kamu yang hanya memimpin saja. Ya, Ari. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang benar siap. Ulang lagi. Tepuk Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan siap. Terima kasih semuanya. Oke. Biasa. Kalau kita sudah bertepuk tangan, artinya otak kita sudah refresh, sudah segar kembali, semangatnya makin memuncak kata orang. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan tayangkan video mengenai berita pendidikan. Silakan ditonton ya. Nanti kita akan menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan nanti ya. Sudah? Ada siswa yang harus belajar dengan duduk berdesakan. Jauh dari nyaman, bahkan satu meja dipakai 3 sampai 4 siswa. Mirisnya lagi sudah 7 tahun kondisi ini terjadi. Kelas kurang karena ruang yang ambruk dan rusak tidak kunjung dapat perbaikan. Berdesakan, berhimpitan, tak kebagian meja kursi, sehingga harus duduk dan menulis di lantai seperti ini. Pun meja kursi harus berbagi, satu meja kursi bertiga setidaknya. Di zaman ini, di tahun ini, seperti ini masih ada kondisi hari-hari yang harus dilakoni oleh siswa-siswi sekolah dasar negeri 2, Cibarengkok, Cibubur, Kabupaten Cianjur. Jauh dari nyaman, bahkan tak bisa dikatakan layak. Bagaimana tidak, di sekolah ini satu kelas diisi setidaknya 63 siswa. Tetap semangat mengejar cita, namun tak terelakkan, siswa alami bukan baru terjadi. Belajar berhimpitan dan berdesakan seperti ini sudah berlangsung selama 7 tahun. Kelas kurang pasca sejumlah ruang ambruk dan rusak akibat gempa 2015 silam. Sekolah telah mengupayakan dan terus mengirimkan permohonan, namun tak kunjung ada perbaikan. Jangankan perbaikan, bantuan operasional sekolah dari pemerintah bahkan tak cukup buat perawatan. Dana
Sudah ditonton tadi bagaimana? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu ingin kalian menjawab pertanyaan yang sudah Ibu tulis di Jamboard dan linknya sudah dikirim ke chat itu. Coba dibuka. Dibuka HP-nya. Silakan. Ada pertanyaan di situ? Ya. Apa pertanyaannya, Ari? Peristiwa apa yang disampaikan pada berita yang ditayangkan? Ya. Peristiwa apa yang disampaikan pada berita yang ditayangkan? Ibu minta kepada anak-anak yang membawa HP, silakan diisi. Peristiwa apa yang sudah disampaikan dalam berita tadi? Tentang apa? Ya, silakan ditulis dalam Jamboard yang sudah dikirim. Oke, sudah ditulis dalam Jamboard yang sudah Ibu sampaikan tadi. Coba Ibu minta salah satu dibacakan dari punya Ferdi. Apa Ferdi punyamu tadi? Tentang sekolah di Cianjur yang cara yang digunakan untuk proses belajar mengajar. Ya, tentang sekolah di Cianjur. Ya, mana tadi Ferdi tadi ya? Ferdi tentang sekolah di Cianjur yang tidak layak digunakan untuk proses belajar mengajar. Itu menurut tadi Ferdi. Kemudian tadi yang kerusakan sekolah di Cianjur siapa? Yang menulis tadi nggak diberi nama? Iya, siapa? Agustina. Kerusakan sekolah di Cianjur. Punyanya si Ica apa, Ca? Febriani Ica. Sekolah yang rusak di daerah Cianjur. Sekolah yang rusak di daerah Cianjur. Punya Ari? Sekolah rusak akibat gempa pada tahun 2015. Ya, terus sekolah rusak akibat gempa pada tahun 2015. Berarti apa yang disampaikan dalam berita tadi semua kena, semua benar. Kenapa? Dia menceritakan tentang sekolah rusak yang ada di Cianjur. Ya, itu merupakan berita tentang pendidikan. Bagaimana ironinya atau kisah sedih yang disampaikan di dalam berita itu. Nah, sudah kita membuat Jamboard tadi, sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Ibu akan memberikan materi mengenai bagaimana langkah-langkah menyimpulkan pokok isi berita. Yang pertama kita harus tahu dulu pengertian dari teks berita. Apa itu teks berita lagi, Dimas? Pengertian teks berita. Teks berita berisi mengenai segala kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi dan sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat luas dalam waktu tersebut. Selanjutnya unsur yang terkandung di dalam berita. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang biasa kita sebut dengan adik ipar. Kemudian ini sudah masuk ke materi hari ini. Menyimpulkan isi berita. Inggris, silakan dibaca Inggris. Menyimpulkan isi berita dapat berarti kegiatan yang merangkum semua pokok atau isi berita dalam kesimpulan yang singkat tetap menyeluruh. Ya, menyimpulkan isi berita dapat berarti kegiatan merangkum semua pokok atau isi berita ke dalam kesimpulan yang singkat tetap menyeluruh. Nah, itu adalah tujuan yang akan kita capai hari ini. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan isi teks berita. Siapa ya? Vera? Vera ini ya? 1. Perhatikan struktur. 2. Langkah-langkah menyimpulkan. 3. Kaidah kebahasaan teks berita. Ya, hal yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan isi berita tadi adalah yang pertama memperhatikan strukturnya. Yang kedua langkah-langkah menyimpulkan dan yang ketiga adalah kaidah kebahasaan teks berita.
Materi berikutnya yaitu langkah-langkah menyimpulkan isi teks berita yang harus kita pahami. Bagaimana cara menyimpulkan nanti? Harus ada langkah-langkahnya. Yang pertama, Mario. 1. Menyimak atau membaca berita dengan sesama. 2. Mencatat pokok isi berita. Adik singgah. 3. Membuat kesimpulan berita. Ya, terima kasih Mario. Ya, langkah-langkah menyimpulkan isi berita yang pertama yaitu menyimak dulu atau membaca berita yang kita baca atau kita tonton. Yang kedua, mencatat pokok-pokok berita atau unsur-unsur beritanya apa saja. Apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan apa. Dan yang ketiga adalah membuat simpulan berita. Jadi ketika 6 pokok tadi, ya, ke-6 unsur tadi, kita buat kesimpulannya menjadi 1 paragraf yang sudah memuat unsur-unsur pokok berita. Sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai bagaimana cara langkah-langkah menyimpulkan, apa itu kesimpulan, apa itu teks berita, unsur-unsur apa yang terdapat dalam berita. Ada yang ditanyakan? Mengerti semua ya? Oke, sebelum kita melakukan diskusi, Ibu akan membagikan kelompok menjadi 5 kelompok. Silakan dibagi kelompoknya. Kelompok 1 tadi, silakan di mana? Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, 5. Silakan nanti kalian lihat di KPD yang sudah dibagikan, ya, ditulis nama kelompoknya, kelompok apa, dan nama kawan-kawan kalian. Akan ditulis dulu. Sampai itu menjelaskan apa yang harus kami kerjakan hari ini. Yang harus kalian kerjakan, ya, yang nanti tinggal menulis nama kelompoknya, ya. Baca dulu. Tadi kan menyimak ya, membaca ya, membaca teks berita yang sudah tertera di dalam LKPD. Kemudian yang kedua adalah mencatat dulu apa, siapa, adisimbal lah pokoknya ya. 5 ada W, 6 unsur pokok. Kemudian ada pertanyaan pertama yaitu ringkasan. Nanti meringkas apa yang disampaikan dalam berita tersebut, teks berita tersebut. Kemudian menyimpulkan, pertanyaan kedua menyimpulkan. Yang disimpulkan adalah unsur-unsur berita tadi kalian simpulkan. Dan yang ketiga nanti kalian akan menulis tanggapan. Nah, ketika kelompok pertama misalnya maju presentasi, misalnya ada masukan untuk kelompok pertama, kalian tulis dalam kolom tanggapan. Ingat tulis nama, jadi itu ada penilaian nanti. Paham ya? Jika sudah paham, silakan dikerjakan. Dari kerjakan dulu.
Baik, sudah selesai semua? Ya. Siapa kelompok yang sudah siap mempresentasikan hasil kerjanya? Kami Bu. Silakan. Kelompok Bu Linda. Oke, jangan sampai. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Dari kelompok peminta akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ringkasan dari teks berita. Pelebaran jalan dari Jogja akan dilakukan oleh Bupati Buka Tengah dengan didukung oleh masyarakat dari perangkat daerah. Tujuan pelebaran guna memperbaiki perekonomian daerah. B. Kesimpulan dari teks tersebut. Bupati Buka Tengah, masyarakat dan perangkat desa mengupayakan adanya kegiatan pelebaran di daerah Kapera. Oke, terima kasih kelompok Bu Linda. Bagaimana? Ada yang mau menanggapi dari kelompok Bu Linda? Saya Bu. Ya, silakan Mas. Unsur-unsur 5W plus 1H tidak nampak pada kesimpulan. Unsur-unsur 5W tidak tampak pada kesimpulan. Bagaimana kelompok Bu Linda? Baik, terima kasih atas sarannya. Silakan kelompok Bu Linda, kita beri aplaus dulu buat kelompok berikutnya yang siap mempresentasikan. Kami Bu. Ya, silakan kelompok Fuad. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Pantun akan mempresentasikan hasil diskusi kami. A. Membuat ringkasan dari teks berita tersebut dengan memperhatikan unsur-unsur dari teks berita. Ringkasan, pelebaran jalan di Bukit akan dilakukan oleh Bupati Buton Tengah dengan dukungan oleh masyarakat dan perangkat daerah. Tujuan pelebaran guna memperbaiki perekonomian daerah. B. Kesimpulan, Bupati Buton Tengah, masyarakat dan perangkat daerah menyepakati adanya kegiatan pelebaran jalan di Desa Lakapera 12 Juni 2019. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih kelompok dari Pantun. Bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Ya Bu, ringkasan diperjelas terutama pada 5W plus 1H. Ya. Ya, terima kasih Mario sudah memberikan tanggapannya kepada kelompok Pantun. Oke, karena kita sudah mempresentasikan semua hasil kerja kelompok kalian, kumpulkan hasil kerja kelompok kalian biar ibu nilai. Nilai dulu ya. Sudah ibu evaluasi, sudah ibu nilai semua. Yang dapat nilai 100 kelompok Pantun dan kelompok Bu Linda. Kita berikan tepuk tangan. Kelompok mendapatkan 98. Kelompok Puisi juga 98. Kelompok Mabel juga 98. Silakan ditempel di belakang. Nanti kalian berkeliling mengamati pekerjaan dari kawan-kawan kalian. Silakan tempel. Bagaimana? Sudah kita mempelajari tentang bagaimana cara langkah-langkah menyimpulkan berita? Apakah ada hambatan? Karena nilainya bagus semua. 198 itu sudah luar biasa, excellent kata orang. Oke, untuk penguatan hari ini kita sudah mempelajari bagaimana cara menyimpulkan. Tadi yang pertama apa? Menyimak dan membaca teks berita. Kemudian yang kedua adalah mencatat pokok-pokok isi berita. Dan yang ketiga adalah membuat kesimpulan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini sudah kita capai. Kita beri tepuk tangan dulu buat teman-teman. Nanti kita akan membuat kembali. Kita akan menuliskan kembali dalam lembar Jamboard yang sudah dikirimkan linknya. Kalian tulis di situ
Bagaimana? Sudah selesai merefleksikan? Udah. Oke, kita baca 5 orang ya. 5 orang membacakan hasil refleksinya ketika sudah mempelajari tentang menyimpulkan pokok berita. Silakan yang sudah menulis. Di sini ada Pino. Silakan Pino. Dapat mengetahui cara membuat ringkasan. Dapat mengetahui cara membuat ringkasan. Ya, dapat mengetahui cara membuat ringkasan kata Pino manfaatnya. Kemudian Puan. Dapat menyimpulkan berita dengan menggunakan unsur 5W plus 1H. Ya, kalau manfaat dari Puan dapat menyimpulkan berita dengan menggunakan unsur 5W plus 1H. Ari, coba Ari dibaca refleksinya Ari. Saya sudah memahami semua isi berita yang sudah dipelajari pada hari ini. Ya, terima kasih Ari. Alvino. Menambah wawasan dalam berbagai hal berguna dibagi bahan revisi. Ya, menambah wawasan dalam berbagai hal berguna sebagai bahan referensi mungkin ya. Apa? Kita baru belajar. Oke, terima kasih. Manfaat yang sudah kalian kemukakan di dalam Jamboard, Ibu mengucapkan terima kasih. Berarti tujuan pembelajaran hari ini sudah kita capai. Untuk pembelajaran berikutnya, materinya masih berkaitan, yaitu tentang teks berita. Tetapi kita akan mempelajari bagaimana cara menelaah unsur kebahasaannya pada teks berita, yaitu kompetensi dasar 3.2. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ingat, di rumah tetap mempelajari bagaimana cara menelaah unsur kebahasaan. Yang dipelajari adalah kaidah kebahasaannya, seperti apa di dalam teks berita. Sampai di sini kita akhiri pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Silakan Indri. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Indri. Silakan kita siapkan dulu untuk mengakhiri pembelajaran. Siap, hormat.